Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah teman-temanku sekalian, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, dan para saudara-saudara sekalian. Hari ini saya ingin berbagi cerita bagaimana mengendalikan pikiran agar kita menemukan kedamaian dari semua permasalahan yang kita hadapi. Contohnya dengan situasi seperti COVID-19 ini, ataupun masalah ekonomi, dampak dari COVID ini, ada usaha kita yang terdampak sehingga pemasukan atau omsetnya berkurang jauh. Tentu membuat pikiran kita ini menjadi tegang, cemas, dan stres tentunya. Nah, bagaimana melepaskan beban pikiran? Bagaimana melepaskan beban pikiran yang terlalu berat ini dan membuka hati untuk mengikhlaskan segala sesuatu yang sudah terjadi, namun tetap optimis pikiran dan hati kita, berserah diri kepada Allah untuk mendapatkan solusi agar apa yang menjadi kesulitan kita bisa mendapatkan kemudahan dan kita bisa mendapatkan pemasukan kembali atau income kembali atau usaha kita naik kembali. Apabila kita terlalu tegang, selalu memikirkan, menyalahkan keadaan, tentu pikiran ini akan terbelenggu, pikiran ini akan terkunci, pikiran ini akan susah bergerak. Mengapa demikian? Karena kita kelelahan, kita hanya protes, mengeluh, dan tidak ada tenaga, tidak ada daya untuk memikirkan yang lain kembali. Oleh sebab itu langkah yang paling utama, yang paling tepat tentunya melepaskan beban pikiran dengan cara menerima kenyataan. Ini adalah kenyataan. Ini adalah kehendak Tuhan. Terlepas dari skenario itu manusia ataupun ada apa, kita harus kembali kepada Allah bahwa sesungguhnya setiap kejadian tentu membuat kita menjadi lebih dewasa. Setiap kejadian membuat kita semakin mengerti fenomena kehidupan, lika-liku kehidupan, dinamika kehidupan. Membuat kita semakin sadar, membuat kita semakin dewasa, dan membuat kita semakin mengakui kekuasaan Tuhan, bahwa segala sesuatu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya berupaya, manusia hanya menerima kenyataan. Walaupun di sisi lain kita tetap bisa mengembangkan untuk merubah menjadi lebih baik. Itu jelas tugas manusia. Namun apabila sudah terjadi, jangan mengikat pikiran kita. Sesuatu yang sudah terjadi cukup dilepaskan, ambil hikmahnya, dan kita mencari solusinya dengan tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini tentu segala kesulitan ada kemudahan. Itu sudah janji Allah. Apabila kita mau tetap yakin, membuka diri kita, mengikhlaskan segala sesuatu yang sudah terjadi, memaafkan segala sesuatu yang sudah terjadi. Apabila kita tidak memaafkan sesuatu yang terjadi, maka kita akan terbebani oleh kekecewaan dan penderitaan. Maka dari itu, maafkan, lepaskan sesuatu yang sudah terjadi. Terimalah dengan hati yang penuh kasih sayang. Terimalah dengan pikiran yang tenang. Bila kita melepaskan pikiran kita yang stres dengan hati yang menerima, hati yang memaafkan, tetap dengan bersifat kasih sayang, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Nah, di ketenangan inilah pikiran kita bisa bersih, sehingga kita mampu berpikir yang optimal,
Apa yang harus kita pikirkan? Lebih positif pikiran kita. Lebih memiliki kekuatan solusi dalam menghadapi kehidupan. Namun kalau pikiran kita terkunci, terbelenggu dengan masalah yang belum kita maafkan, dengan masalah yang belum kita ikhlaskan, maka kita akan kelelahan dan terjebak dengan patah semangat. Kalau udah patah semangat, pikiran ini akan kacau, hati ini akan kacau. Maka kita akan penuh dengan protes, nafsu kita akan penuh dengan amarah. Siapa yang rugi? Tentu kita sendiri. Kalau kita mengerti hukum sebab akibat dari sebuah pikiran dan hukum sebab akibat dari kondisi hati, untuk menemukan kedamaian agar tidak hilang di dalam diri kita, segala sesuatu yang sudah terjadi, lepaskan pikiran ini. Terimalah kenyataan yang sudah terjadi, maafkanlah keadaan, hingga kita mampu mengambil langkah-langkah yang lebih konkret, langkah-langkah yang lebih positif, dan hati kita tetap damai. Tidak kehilangan begitu saja karena situasi dan kondisi. Mau tidak kita melakukan ini, tentu kita sendirian yang harus menyadari. Kalau kita tidak mau terima dengan keadaan yang sudah terjadi, kita protes, kita cemas, kita emosi, kita stres, hingga kita mengambil tindakan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain, maka Anda akan kehilangan kedamaian. Yang rugi Anda sendiri, karena hidup milik Anda. Anda yang mendriver diri Anda sendiri. Anda yang men-trigger diri Anda sendiri. Anda yang menentukan hidup Anda untuk apa. Karena protes dengan keadaan tidak akan pernah menyelesaikan. Bagaimana hati ini tetap untuk selalu damai. Agar tidak kehilangan kedamaian. Rumusnya adalah lepaskan pikiran yang sudah terjadi. Cari solusi yang terbaik. Jangan diarahkan dengan kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Apabila pikiran kita sibuk memikirkan sesuatu yang sudah terjadi, maka kita kelelahan pikiran. Dari kelelahan pikiran itu tentu lama-lama menjadi stres. Namanya stres, hati pasti tidak akan menerima keadaan itu. Dampak yang muncul adalah kecewa dan dendam, sakit hati. Apabila hati kecewa dan dendam, sakit hati, tentu nafsunya akan melakukan tindakan-tindakan yang boleh jadi merugikan orang lain, yang jelas merugikan dirinya sendiri. Dan keluarga akan kehilangan kedamaian. Tentu keluarga kita akan menerima dampak dari ketidakterkendalian pikiran kita dan hati kita, serta nafsu kita. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, terimalah kenyataan yang sudah terjadi. Lepaskan pikiran Anda. Maafkan segala sesuatu yang sudah terjadi. Hadapi dengan pikiran-pikiran positif. Hadapi dengan jiwa-jiwa yang penuh kemantapan. Hadapi dengan hati yang bersih. Meyakini segala kehidupan ada jalan keluarnya. Karena kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang tidak mungkin dalam kehidupan ini. Segala sesuatu mungkin untuk diperbaiki. Tergantung Anda mau atau tidak mau. Mau melepaskan pikiran, mau memaafkan keadaan, mau mengendalikan nafsu, dan memperbaiki, serta meyakini bahwa kehidupan akan ada perubahan yang lebih baik. Itulah kalau kita ingin menemukan kedamaian sejati di dalam diri. Sadari bahwa kedamaian kita sendirilah yang menentukan. Jangan pernah berharap kedamaian dari luar. Apabila Anda berharap kedamaian dari luar, tentu Anda akan mengalami kecewa. Namun apabila Anda mampu menemukan kedamaian di dalam diri, maka Anda akan bahagia dan tidak kehilangan kedamaian. Kedamaian selalu bersama dalam diri kita.
dengan sifat kasih sayang dan memaafkan segala sesuatu yang sudah terjadi. Ambil nilai-nilai positifnya, kembangkan dan yakini bersama Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira itu dulu dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.